peristiwa likuipasi ya, tanah yang bergerak itu ya. Betul. Palu Donggala ya. Betul. Kisah Korun ya kalau nggak salah, penenggelaman. Iya, harta karun itu ya. Terjadi di zaman Korun waktu itu. Nah itu pertama kali di Indonesia. Palu 28 September kalau nggak salah. 28 September 2018. Sudah masyarakat relawan Indonesia MRI itu ya, Bung ya. Siapa? Aduh, ini dengan penggiat filantropi. Sudah 4 tahun ya, Bung ya. 4 tahun, Bang. Wih, Tahun 2018. Luar biasa, luar biasa. Ini dulu sebut dulu nama, kebiasaan di sini seperti itu, sebut nama, perkenalan. Iya. Iya, jadi Bang terus saya ini Uco. Iya. Bang Uco. Jadi saya ya dibilang orang sering dikenal dengan Bang Ade ya. Iya. Tapi kalau Abang tapi Ade ya. Ya, Abang tapi Ade. Ini unik ini. mungkin kepanggilan kesayangan orang tua kan. Betul. Untuk laki-laki satu orang jadi mungkin Oh, anak satu-satunya laki-laki. Dari berapa saudara? 5. Dari 5. Nomor berapa ini? Nomor 2, Bang. Oh, ya lanjut. Mantap. Tapi nama panjangnya itu Fazari Akbar. Akbar, pastilah sesuai dengan orangnya besar. Iya, Akbar. Iya, lanjut. Ada Tanjungnya juga. Tanjung, ketepatan Tanjung Tiram ya. Tanjung Tiram. Lanjut, Bung. Oke, jadi bergerak di kemanusiaan ini tahun 2018 ketika itu kita sedang menggalang aksi buat gempa di Palu. Sekitar bulan September kemarin ya, 2018 kita galang aksi itu beberapa komunitas. Pertama berdiri lah itu ya? Iya, pertama kali aksi perdana itu, Bang. Ya, 2018. Waktu itu kita bawa namanya itu komunitas, ini sebelum saya sebagai ketua MRI Batubara. Iya. Bawa komunitas namanya itu Gertak ya, Gerakan Serentak. Lalu kita juga ada panggil 2 komunitas lain namanya itu Batubara Bersaudara dan GM Pekat Batubara. Iya. Inisiasi itu kita lakukan hingga mampu menyumbangkan ke Palu itu 1.365 ton beras, 14 bal pakaian bekas, Indomie, macam-macam, minyak makan segala macam. Itu peristiwa likuipasi ya, tanah yang bergerak itu ya. Betul, Palu Donggala ya. Betul, Bang. Terjadinya apa pencairan tanah yang keras ya. Itu ada dalam 4 Al-Quran kali nanti orang tulang urusnya itu. Kisah Korun ya kalau nggak salah, penenggelaman. Iya, harta karun itu ya. Itu nggak salah, itu terjadi di zaman Korun waktu itu. Nah itu pertama kali di Indonesia. Palu 28 September kalau nggak salah. 28 September 2018. Lanjut. Jadi ketika itu kita bergerak, nah ketepatan juga waktu itu bingung, Bang, mau ngirim barang ini kayak mana? Duit ada, barang ada, tempat pengiriman tak ada ya. Alurnya gimana gitu? Kenapa nggak ikut Tiki? Iya. Ya lanjut. Mungkin ya kan, jadi ini kirimnya lewat apa nih? Bingung juga waktu itu. Ini barang banyak tumpuk kan. Kita koordinasi ke pemerintahan gitu waktu itu kan. Iya. Pertama kali kita ke Angkatan Laut yang ada di Tanjung Tiram. Ya, dan bukan Lanal ya, KPLP ya. Kita coba koordinasi, mereka bilang waktu itu kita sudah melakukan pengiriman barang kata-kata. Jadi nggak ada lagi yang kedua katanya. Iya, tuh. Lalu kita koordinasi ke Dandim ya. Dandim Asahan. Iya, 0208 ya. Nah, jawabannya juga sama, nggak menerima pengiriman di luar daripada Dandim itu sendiri gitu kan. Kita mau titip maksudnya gitu. Iya, betul. Akhirnya kita coba kontak ke pemerintahan kita waktu itu. 2018. Waktu itu, itu ada juga kejadian unik, Bang. Waktu itu pemerintah belum ada melakukan aksi apapun saat itu. Iya. Waktu itu. 2018 transisi Pak Oka Arya ya ke Pak Ari Nugroho ya. Pak Ari Nugroho saat itu PLT-nya ya. Iya. Bukan PLT, langsung menggantikan itu. Menggantikan ya, jadi bupati dia. Nah, jadi saat itu kita koordinasi, waktu itu belum ada statement ataupun pergerakan dari pemerintah kita waktu itu. Jadi karena bingung-bingung, saya input dari kawan ya kan,
coba kirim ke lewat ACT. Nah itu pertama kali Oh, inilah ACT. perkenalan dengan ACT ini ya, betul. Mereka kasih kontak, saya japri, ya kan? Berhubungan, ya bang, kita ada kapal kemanusiaan itu. Kapal kemanusiaan yang diberangkatkan dari Sumatera Utara langsung menuju Palu Donggala. Ya. Kisahnya itu. Nah maka kejadian waktu itu dia hubungi saya dan setelah kita melakukan aksi 10 hari mengutip seluruh dana-dana masyarakat di Kabupaten Batubara. Iya. Lalu setelah itu ternyata pemerintahan Batubara juga bersanding dengan ACT dalam waktu itu. Pemerintahan juga waktu itu juga melakukan pengiriman bantuan beras sekian ton gitu, saya lupa berapa, lalu uang sekian ratus juta waktu itu. Iya. Akhirnya disandingkanlah bahan-bahan kita itu tadi dengan pemerintahan. Sekali jemput pakai mobil Polres waktu itu. Waktu itu masih Pak Robin ya. Pak Robin ya itu Pak ya Robin, kalau nggak salah. bukan Robin Hood, Robinson Robinson, Simatupang itu orang luar biasa juga itu ya. Dialah yang membantu mengangkat barang-barang kita yang ada di posko kan gitu waktu itu. Iya. Jadi Gertak sendiri sekarang masih ada. Hari ini sudah nggak ada lagi Pak. Ya, udah Setelah ganti saya sudah jadi ketua MRI, ya Gertaknya tinggal lah. Nah gitu. Iya. Saya Tapi diangkat, sebenarnya bukan ACT pertama ya. Bukan bang. Tapi komunitas kecil karena terpanggil jiwa kemanusiaan. Saat itu memang itu luar biasa itu. Ya. Gempanya itu luar biasa 4 kali dia itu. Tsunami juga kan. Iya betul, tsunami saat itu. Flashback kisah kemarin lah itu kan bang. Lalu melihat pergerakan kita, ACT menawarkan atau memberikan amanah untuk menjadi ketua MRI di Batubara. Pada tahun 2018 juga. Iya. 3 bulan kemudian saya dilantik di hotel apa di Medan itu. Lupa namanya. Mau mantap di hotel ya. Langsung dilantik. Nah itu semenjak itu mulailah ada MRI. Nah, mulai. Jadi bagus itu. Iya. Yang penting bukan MRI-nya, ACT-nya, Gertaknya, tapi jiwa kemanusiaan itulah yang mesti kita pupuk. Memang di Batubara ini juga banyak seperti akhir-akhir ini bermunculan itu kan. Dua tahun terakhir ini ya ada apa namanya itu? Ada rumah edukasi. Iya betul. Kemudian di sini ada kita lihat Kadin berbagi, luar biasa. Dulu ada juga itu namanya TBR ya kan. Iya. Artinya dengan ada pergerakan itu sangat baik sekali dalam sebuah kota itu. Tinggi empati masyarakat itu sangat tinggi. Jadi Pak Bupati pun nggak capek-capek kali ya kan. Betul. Hanya support sedikit. Kita ini ada anak muda support dah jadi. Iya betul bang. Kita ini kan jendela dia gitu. Artinya punya pintu lain dia dalam untuk membantu kinerja pemerintah kan gitu. Iya. Seharusnya seperti itu ya. Ini terpanggil ini selain dasar kemanusiaan apa target lain rupanya? Nanti ada target. Kan banyak orang sekarang berbagi yang mau jadi bupati, mau jadi dewan. Wah, kan ini lucu nih kan. Iya, Bang, betul. Jadi memang banyak juga sih pertanyaan gitu. Tapi saat itu memang nggak ada sih, Bang. Karena itu murni waktu itu melakukan pergerakan itu karena pingin di Kabupaten Batubara ini ada sebuah aktivis sosial kan gitu kan. Iya. Yang memang peduli dengan orang-orang di luar sana ataupun di dalam, nah sifatnya kan lokal ataupun terlokal. Nah jadi kita pingin saat itu pemuda itu ya hari ini dia dalam kondisi generasi tunduk orang bilang, artinya gadget ya, nah gitu. Gadget. Jadi mas gadget terus. Pemuda hari ini tuh ya cenderung dengan itunya tadi ya. Nah jadi gimana? Kumpul tapi nggak ngomong ya kan. Jadi waktu itu coba kita bangkitkan kan bagaimana pemuda-pemuda itu aktifnya di sosial gitu. Nah gitu. Setelah itu ya berkembang, seiringan waktu berkembang, saya lihat pun banyak komunitas-komunitas baru yang sudah berani tampil, sudah berani unjuk diri, artinya ya terkontaminasi secara langsung dan tak langsung kan Bang. Terkontaminasi. Alhamdulillah sampai hari ini banyak sekali. Saya juga apresiasi juga Kadin, apresiasi juga rumah edukasi, saya lihat 2 tahun ini sangat energik kan. Terus mencuat gitu kan. Ada juga yang lain-lainnya kan gitu. Banyak yang lainnya. Tapi target selain target kemanusiaan itu mau jadi A jadi B nggak ada lah waktu itu di dalam hati. Nggak pernah terpikir sedikit, nggak pernah terpikir. Betulnya, jadi saudara ini nggak perlu lagi rakyat Batubara berpikir ya udahlah ini belum jadi apa-apa aja udah mau membantu, kira-kira gitu kan ya. Lanjut.
Ya seiringan dengan waktu nggak pernah terpikir. Andai kata pun suatu saat ada itu anugerah bang. Saya merasa itu anugerah ya. Iya. Anugerah. Kalau dari dipercaya Tuhan. masyarakat. Kalau ya. dipercaya masyarakat itu anugerah. Tapi dalam dasarnya itu pingin sih ada. Kenapa? Ada hal yang orang lupa gitu kan. Bagian kemanusiaan, humanity. Nah gitu. Iya, iya. Sosial itu kan banyak. Betul, Ya. betul. Sosial itu kebudayaan, sosial sejarah, sosial ini. Nah, tapi ada sosial satu yang orang sering lupa, sosial humanity, tentang bagaimana kita merespon orang lain. Iya, betul. Nah, gitu kan, bagaimana kita cepat merespon orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri. Nah, itu. Kalau orang bilang itu filantropi. Ya. Iya, Itu kalau orang bilangnya gitu. Iya, tapi jangan lupa juga bahwa hidup memang sekali, tapi sebaik-baik manusia hidup adalah manusia yang berguna untuk diri orang lain, dan itu sudah Bung tunjukkan bahwa Bung adalah manusia terbaik, itu salah satu manusia terbaik itu. Iya. Itu intinya tadi kami mencatat kemarin bincang-bincang dengan ustadz-ustadz itu katanya seperti itu, ya mudah-mudahan seperti itu ya kan. Iya. Saya juga berharap seperti itu sih bang. Artinya bukan perkara sampan ataupun warna yang kita bawa, tapi pergerakan yang kita lakukan semua kemanusiaan. Apapun bentuknya, sampan kita apa, tapi intinya kita memikirkan manusia lain. Itu yang paling penting gitu kan. Iya, iya. Kalau orang tua sudah berumur berbagi ya mungkin untuk bekal di akhirat. Tapi kalau anak muda berbagi itu punya energi yang luar biasa. Itu ya tularkan aja lah terus menerus sama adik-adik yang lain. Ya kan? Betul bang. Berharap juga jadi contoh kan. Iya. Ya bukan gini. Artinya selama kita bergerak itu juga tanpa ada bantuan dari manapun bang. Nah itu jadi kita pure itu adalah bantuan masyarakat. Semua itu swadaya. Ya. Jadi saya berpikir nggak ada gerta. Kau bantu biar apa? Nggak ada gitu ya? nggak ada bang. Ya, banyak juga orang bantu caranya gitu. Hanya pakai kota ya kan yang dikumpul juga 2.000 Ikhlas hati ya, ikhlas hati. Terkadang ada juga orang ngomong ini sampai ya. Saya bilang sama mereka kalau mau ngasih banyak langsung aja gitu. Iya. Kita ini cuma perlu 2.000-1.000 rupiah yang kita kumpul jadi jutaan rupiah gitu. Kalau memang mau nyumbang banyak puluhan juta ya langsung aja sih. Iya, kan ada dompet ini. Iya, ada mau kemana diarahkan boleh. Nggak usah ke kita gitu. Iya, betul. Tapi kita cuma perlu yang 1.000-2.000 yang kita pun hari-hari pun nggak pala anggap saja sedekah. Mudah-mudahan kita selamat. Sisa-sisa uang ya, walaupun sebaiknya memang harta kita 2,5% itu sumbangkan, tapi kalau nggak bisa nggak ada ya 1.000 rupiah pun jadi lah ya. Betul bang. Ada pengalaman lain dalam rentang waktu yang 4 tahun luar biasa ini, dan sampai hari ini kami melihat Bung masih terus bergerak di bidang yang Bung geluti hari ini. Selain pekerjaan, bukan pekerjaan, selain hobi yang luar biasa ya, begitu bermanfaat untuk masyarakat lainnya, apa hobi atau kerjaan lain yang Bung geluti hari ini? Perlu juga tahu kami ini kan. Sebetulnya saya sih hobi masak sih bang. Iya, sama Pak Manajer ya, sama ya Pak Manajer. Oke. Jadi hobi masak. Jadi kebetulan juga punya kafe kan. Iya, dulu merintis kafe itu pun juga saya juga dulu kokinya dulu. Jadi di mana belajarnya Bung? dari YouTube bang. Berarti bakat alami lah itu Iya, ya. dari YouTube. Nengok dari Jadi, YouTube aja langsung tahu. Kita collab aja kan beberapa YouTube ya. Umpamanya kita perlu ini umpamanya nih ayam ini gitu. Nah kita collab beberapa YouTube itu. Bahan-bahan itu kita. Jadi KP Abang Ade itu punya Bung lah ya. Iya. Oh nanti kita singgah Jer. Kita singgah Jer Tanjung Tiram itu Bung ya. Iya. Kegiatan lain di kepemudaan atau yang lainnya di mana sekarang Bung? Ya ini kebetulan ya syukur alhamdulillah kan bang, kita hari ini dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjabat sebagai Sekjen KNPI Batubara. Wah, jangankan sekjen ketua pun pantas kalau seperti ini. Wajar aja Bung dipercayakan ya kan, wajar itu. Kita Ya wajar. syukurlah, artinya gini, artinya ya juga pingin dalam KNPI nanti juga meningkatkan ya bagaimana pergerakan pemuda itu bukan hanya sosial politik saja gitu kan, bukan hanya sosial ini, tapi kita juga penting juga untuk sosial. Hobi filantropi ini mau Betul bang. diapakan ke KNPI ya gitu. Sudah pasti itu bang. Iya. Kalau dasar hati seperti itu Iya. kemana aja pasti seperti Sudah itu. pasti. Ya. Artinya bagaimana kita
merampungkan sebuah kekuatan ya kan, ya untuk kepentingan umat. Nah gitu kan. Jadi Bung, kemarin kita melihat ada kebakaran di Tanjung Tiram ya. Iya Bang. Kemudian terakhir ini juga ada kita lihat di medsos. Bung terus berbagi kami lihat. Itu kejadian kebakaran itu agak ada juga isu-isu yang kami dengar ya. Iya, Isu sebegitu lama penanganan itu bagaimana Bung mengambil inisiatif itu kemarin sehingga tang cepat terus barang itu berdiri ya kan. Jadi nenek itu nampaknya terselamatkan. Itu gimana ceritanya tuh Bung? Kami dengar sekilas saja. Iya, jadi kebakaran kemarin kan Bang di Kampung Lalang itu. Kampung Lalang itu. Kebetulan salah satu korban itu adalah anggota saya kan di KMPI juga. Nah, jadi ketika itu kita dari MRI sudah berencana untuk mengeksekusi ya atau membantu secara full ya, membantu secara full. Tapi beriringan dengan berjalan banyak juga dapat informasi bahwasannya banyak organisasi, termasuk ya saya dengar juga Kadin satu ya, NU Ansor satu ya, gitu kan, juga ikut membantu dalam hal ini gitu kan. Nah, dalam lalu seiringan dengan waktu juga sampai hari ini ya kan, saya karena terlalu banyak orang yang mau membantu itu ya saya bilang ya udah silakan siapa aja nggak masalah. Bagi kami yang penting gimana masalah kemanusiaan itu cepat selesai. Bukan karena nama ya. Iya bukan, kita nggak perlu panggung, kita nggak perlu, silakan selesaikan. Kalau memang bisa membantu berarti meringankan kerja kami di MRI kan gitu. Kalau ada kawan-kawan dari pihak lain yang mau membantu ya silakan. Alhamdulillah memang saya mendengar ya hari ini Kadin dan Ansor dalam proses untuk membangun satu rumah. Makanya kita apresiasi juga, semoga itu cepat berdiri. Nah, iya itu Kadin siapa ya? Bung Faizal ya, Oka Faizal ya, Bung Kadin. Oh, Loli kita tengok Loli itu. Iya, Loli Sastra ya, Bang Loli Sastra. Sama Burhan ya. Iya, Burhan dari Ansor kan. Ansor ya. Oh, Burhan Ansor juga, betul-betul. Tapi Kadin juga ya. Iya, Bang Burhan Ansor. Saya berharap sekali memang segeralah, kasihan gitu, karena kalau diperlama itu bukan kita nggak ada masalah nih, tapi mereka itu, ya kan, hari-harinya itu bagaimana gitu, kasihan. Jadi masalah kemanusiaan perkara hati nih Bang, nah itu bukan perkara nama nih, perkara hati. Nah kalau hati kita memang tersentuh, ya gitu kan, Insya Allah Tuhan memudahkan semua itu gitu. Pasti ya itu janji Tuhan ya. Iya, mudah-mudahan. Oke Bung. Saya rasa tak terasa itu udah Pak Manajer. Berapa menit itu Pak Manajer? Nah, jadi kalau pembicaraan itu dari hati dia terus mengalir Bung ya. Bung juga salah satu penggiat organisasi keagamaan ya. Kami lihat Bung kemarin dengan usia yang begitu muda, namun sudah luar biasa bergerak di Al-Wasliyah ya Bung. Betul. Al-Wasliyah saya juga itu di bagian koordinator majelis sosialnya. Subhanallah. Jadi majelis sosial itu majelis sosial ya? Iya, majelis sosial. Itu bergerak di bidang sosial juga lah. Betul, ya. Bang. Jadi ketika itu banjir di Sergi. Iya, betul. Banjir Sergi ya. Nah, itu kemarin Ustaz Asari pernah cerita itu ya. Lalu Ustadz ngomong, saya naikkan postingan bahwasannya ini sudah darurat. Iya. Maka kita perlu cepat tanggap, aku bilang gitu kan. Sergi itu padahal ya? Iya, Sergi. Itu kondisinya itu udah darurat, saya bilang gitu kan. Lalu mainkanlah kata ayanda, nah gitu kan. Bagaimana cara kita mengumpul donasi? Jangan gitu. Nah itu berarti kita nggak cepat tanggap ya, aku bilang gitu kan. Nah, gitu. Jadi gimana cara? Kirim aja dulu, aku bilang. Biarkan Allah yang menggantinya, aku bilang. Subhanallah. Jadi saya kontak beberapa grosir ya kan, Bang butuh barang sekian Bang. Utang lah dulu ceritanya nih. Bahasa gitulah, utang dulu. Tuhan, silakan utang dulu, bagaimana lah, lalu kirim antar dulu. Yang penting masyarakat menikmati dulu, terbantu dia dengan bantuan yang kita berikan ya. Ada 100 sak beras, ada 100 Indomie waktu itu kita kirim, 1 truk air bersih. Yang waktu itu mereka kesulitan air bersih kan, langsung kirim. Itu non budgeting. Setelah itu terjadilah filantropi ya, kalau bahasa funding ya, difunding sama ayah. Wah, alhamdulillah melebihi itu. Melebihi dari target yang kita ini. Nah, itulah kekuatan cepat tanggap tadi kan. Jadi nggak perlu mikir dulu, selamatin dulu baru kita berbuat. Nah, seperti itulah cepat tanggap tadi. Terkadang Bang, kalau saya cerita filantropi, ini masalah filantropi ya. Itu kan sebetulnya bahasanya tuh kalau kita sederhanakan sebuah tindakan, ya sebuah tindakan yang
memikirkan manusia lain. Tanpa kadang-kadang memikirkan dirinya sendiri. Betul, Iya, Bang. iya. Nah, itu filantropi. Nah, kalau kita sebut dermawan, Ya. ini yang lebih orang Ya, kenal dengan dermawan. Iya, bukan dermawan adik kita di sana ya. Ketua PBB. PMBB kemarin ya. Ya, bukan, Bang. Jadi dermawan ini. Tapi dia pun dermawan itu. Oh, itu darmawan, Ya, Bang. dermawan ya. Lanjut. Jadi dermawan ini saya coba mengartikan secara yang saya rasakan. Ya, bahwasannya dermawan itu tak bisa dikoneksikan dengan sifat. Nah, itu kalau menurut pemikiran saya. Iya. Jadi ketika kita bilangkan oh sifatnya dermawan, maka di situ ada muncul labeling ya kan atau framing ya. Nah, kita di branding dengan sifat dermawan. Iya. Maka terjadi situ kepentingan kan. Iya. Nah, itu tadi. Jelas Ini itu. umumnya munculnya ini masa-masa kontestasi politik ya kan. Muncul itu. Iya. Ya kan dengan kata sifat dermawan lah gitu. Kita tunggu aja nanti 2022 akhir nih banyak tuh Jadi, bermunculan. karena saya melihat kan gitu kan bahwasannya dermawan ini nggak kena atau saya merasa itu bukan sifat kalau dermawan saya menilai. Tapi itu sebuah rasa. Nah gitu kan. Saya merasa ketika mereka sudah punya rasa tenang, maka dermawan itu akan tumbuh. Lalu bagaimana kita bisa mengupload tenang tadi itu dekat dengan Tuhan, Bang? Sudah. Kan gitu. Ingin jelas barang tuh. Ketika kita sudah dekat sama Tuhan, kita tenang. Ya, ya. Nah, maka ketika kita sudah dekat sama Tuhan, maka kita tahu bahwasannya membantu orang itu juga adalah perintah beliau. Ya. Nah, jadi orang di sini nih salahnya nih, Bang. Masa kontestasi ada orang bagi-bagi, dibilang itu baik. Nah, gitu kan? Iya, iya. Wah, baik kali Bapak itu dengan ini. Nah, ketika sebelum masa kontes ada orang yang berbuat baik, dibilang cari nama. Iya, Nah, ini framing terbalik, ya. logika terbaik yang ada. Nah, ketika masa itu, ya makanya saya bilang, loh jangan keliru gitu kan. Itu kedermawanan itu bisa jadi simbolik itu, ya kan? Jadi ikon dibuat orang, jadi chipkon kan dia si dermawan tadi itu. Iya. Untuk sebuah kepentingan gue bilang. Sifat kita menjadi dermawan itu sebuah kepentingan gue bilang. Nah, dermawan yang terbaik itu adalah dengan perasaan rasa tenang tadi. Nah, Tapi biar sajalah Bung, biar sajalah mereka dengan segala kepentingannya itu ya kan. Yang penting bagi kita ketika rasa muncul saat melihat orang dalam kesusahan, ya kita bantu, ada rezeki kita bantu ya seperti tadi sampai uang belum ada diambilkan dulu sama orang, namun kan selesai juga. Biar aja mereka dengan kepentingan. Seandainya iya. di ujung-ujung seperti yang Bung katakan bahwa di dalam kontestasi orang yang punya kepentingan berbuat baik dianggap baik dan orang yang tidak punya kepentingan sebelum kontestasi dibilang juga tidak baik karena mau mencari nama, nggak ada juga masalah sama kita. Iya, nggak ada masalah, Bang. Saya yakin Bung nggak perlu terkenal di sini, Iya, tapi lebih dikenal di langit. Amin. Iya, kan? Iya, Ya, lebih iya, bagus betul. seperti Karena itu ya kan. Kita merujuk ke Al-Jazalah 7 ayat 7. Sudah ini kalau sama anak Al-Wasliyah ya kan, lanjut Bung. Itu kan apa namanya sebiji zarah Zarah ya, zarah. akan dibalas Allah dan itu pasti. Nah gitu kan. Sebuah kebaikan itu jika dilakukan pasti dibalas Allah. Iya, Jadi kalau udah tahu itu ya tebar aja kebaikan. Sudah. Pasti Allah balas kebaikan. Really, Makanya jadi nggak usah harus orang berbuat baik. Ini cerita kebaikan pula beda nih Bang. Ya, Dermawan beda, kebaikan beda nih. Ya, betul. Ya kan makanya kalau sudah masuk ke dermawan ini sulit kita ini apakah dia orang baik atau tidak kita nggak tahu. Nah gitu. betul. Tapi orang baik udah pasti dermawan. Orang dermawan belum tentu baik. Nah ini kalau filosofi saya ini Bang. Betul. Iya benar ya Bang ya. Nah gitu. Jadi kalau sebuah kebaikan ini ya kan dilakukan itu dengan baik, pasti kita ketemu dengan orang baik. Terus pasti kita dimudahkan dengan baik semuanya. Itu udah Mudah-mudahan, pasti. amin. Semuanya itu. Ya. Nah asal niatnya itu baik. Nah gitu. Iya. Tapi kalau tadi punya nilai yang tak baik di dalam kebaikan itu, Iya. pasti Allah akan menghadang atau Iyalah. menghalau dan hasilnya tidak baik. Ya bagaimana pula mencuci mencuci baju dengan air yang kotor ya kan? Betul Bang, nggak akan Pastilah, bersih. iya. Betul Bang. Karena saya melihat beberapa kawan-kawan melakukan sebuah kebaikan, ya kan. Saya merasa nilai humanity-nya nggak dapat kalau dia hanya menebar kebaikan itu disusupi kedermawanan tadi. Nah gitu. Jadi saya melihat itu nggak ada karena gini, nggak mengurangi kemiskinan.
tak mengurangi angka kemiskinan gitu kan. Rakyat tuh nggak perlu dia berjam-jam di depan bank nunggu bantuan. Nah gitu kan. Kadang kita mikir bukan itu yang rakyat butuh. Rakyat tuh butuh ketika anaknya sakit nggak mikir gitu. Nah gitu langsung kan. ke rumah sakit. Udah ada pemerintah tuh betul. apalah namanya langsung ke rumah sakit. Adalah bagian yang menangani itu. Iya betul. Rakyat tuh perlu itu gitu. Nggak mikir dia besok mau makan apa, ada bagian yang menangani masalah itu. Itu aja sih kepentingan rakyat tuh. Daripada harus nunggu berjam-jam, nggak usah dipikirin gitu. Tapi anaknya sakit nggak mikir dia berobat, udah ada nih, aman, tenang ketenangan rakyat tuh. Oke, Bung, semoga aja pemerintahan kita berjalan ke arah yang lebih baik. Kita melihat seperti itu, ada jaminan kesehatan, walaupun saat ini masih ada yang harus bayar BPJS ya. Iya betul. Nah, dengan kelas-kelasnya. Tapi kami melihat ada juga di tingkat masyarakat yang tak bisa bayar, memang diberi juga jaminan kesehatan. Walaupun belum menyeluruh, tapi kita berdoa sama-sama, kita berpikir baik ke depan, husnuzon ya. Betul bang, betul bang. Berprasangka baik agar pemerintah ini juga akhirnya seperti yang kita harapkan. Pastilah mereka bekerja keras untuk itu ya kan. Betul bang. Pada dasarnya pemerintah memang itu yang jadi beban pikiran dia. Adalah mengurangi beban rakyat tadi kan gitu kan. Penderitaan rakyat itu harus dia kurangin lah. Maka bagaimana menguranginya tentu dengan sistem yang sangat baik kan begitu kan. Iya betul. Bagaimana mudah, bagaimana kita mengurus BPJS itu nggak susah. Ya kan. Dijemput, didatangin, diantar, didata, diuruskan. Wah, itu yang dibutuhkan kan begitu. Karena pemerintah punya perangkat untuk itu. Betul, ada perangkatnya untuk itu. Nggak perlu lagi rakyat terus datang jauh-jauh bawa kakak segala macam. Saya kadang bingung, ongkos ke sana dia nggak punya. Gitu. Jangankan untuk itu. Nah, nanti ada lagi bantuan di satu titik harus ke sana. Jarak di ongkos ke sana udah habis 50.000. Betul. Yang dia jemput cuma 1 karung beras. Kadang saya mikirnya gini, ini membantu apa bukan? Gitu. Ini kita cerita kemanusiaan bang. Ini agak baper saya nih. Nggak apa-apa baper untuk yang agak baper nih kan. Karena saya merasa, loh ngapain juga gitu kan. Dia jemputnya jauh dari sebutlah dari ujung ke ujung dia menjemputnya kan. Di tengah diletak posisi penjemputan barang bantuan. Dia dari ujung. Belum lagi kondisinya udah rental segala macam kan gitu kan. Kan menyulitkan bang. Nah ini itu masalah. Seharusnya kenapa itu nggak kita permudah untuk rakyat itu gitu. Semua urusan kita permudah. Tapi kita berkeyakinan dengan apa yang kita ucapkan awal tadi bahwa pemerintah pasti terus memperbaiki sudah pasti bang. Ya kan? Dan kami pasti siap membantu dalam pintu manapun atau jendela manapun, siap berkolaborasi membantu meringankan penderitaan rakyat tadi. Oh iya, ini bidang sosial udah ada ini pekerja sukarela. Iya ya kan, pekerja sukarela. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi manusia lainnya kan. Oke, ada pesan terakhir untuk pemirsa kita, rakyat Batubara yang kita cintai nih. Sampaikan dulu Bung. Iya, mungkin kalau saya ya karena dari dunia kemanusiaan ya, saya cuma berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bar, cintai manusia lain. Dengan kita mencintai manusia lain, maka kita sudah dicintai Allah. Jadi gitu. Jadi ya berharaplah ke depannya kita saling peduli sama manusia lainnya. Karena banyak tragedi-tragedi yang saya alamin, bang, langsung ketemu langsung ya kan, kalau diungkapin di sini banyak kali gitu bang. Dan itu tak tersentuh sama sekali gitu, tak tersentuh. Ya, ketemu macam bang. Tapi nggak pala dipublikasikan sebegitu hebat ya? Enggak bang. Iya. Memang karena publikasi itu kadang-kadang nggak ada pentingnya, kadang ada pentingnya kalau kita punya kepentingan bang. Tapi kalau kebanyakan publikasi dari bantuannya luar biasa juga. Kadang cuman ya banyak juga gitu. Tapi biarlah pokoknya mereka berbuat kebaikan ya kan. Ya intinya kita bagaimana bisa berbuat ya jadi orang bermanfaat itu sangat baik. Nah ketika kita memuluskan atau kita membantu menyelesaikan permasalahan hidup orang, maka udah pasti Allah akan selesaikan masalah hidup kita. Nah itulah kira-kira ini. Oke. Menukil sedikit kisah Utsman bin Affan saat dia menyumbangkan 1 buah sumur yang dibelinya dari orang Yahudi. Itu pernah kita ceritakan. Kemudian ada lagi kisah Utsman bin Affan
yang hari ini sampai hari ini sedekahnya itu sedang berjalan di negeri Arab Saudi berupa 500.000 pohon kurma yang hari ini sangat bermanfaat selama 1400 tahun sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa meniru amal kebaikan beliau, kalaupun tak banyak sedikit jadilah. Saya rasa itu bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih, Bung, luar biasa. Mudah-mudahan terus bergerak di bidang sosial ini. Amin Bang, agar doakan yang ada terbaik. siap. Semoga rakyat kita bisa terbantu dan muncul manusia-manusia filantropi lainnya ya. Oke. Terima kasih banyak. Bung.